rasak itu kan, maka nanti arahnya akan gini, berarti bisakah syahadat menggunakan YHWH? Nah itu arahnya itu. Oh ya nggak apa-apa, aku bisa sekalian jawab gitu. Bisa. Jadi kayak gini. La YHWH illallah. Gitu. Jadi tiada Yahweh selain Allah. Itu bisa. Bang Mutu kok mental ya? Udah saya naikin. Coba naik lagi Bang Mutu. Udah saya naikin mental ya. Oke Bang, bisa saya ini Bang, bisa di para api-api ini apakah ada yang bisa membuka kamus lisan Al-Arab? Dia online nggak? Online. Website online? Iya. Oke, aku ketik ya. Kamus lisan Al-Arab. Gimana nih caranya? Lisa, yang mana? Coba itu. Coba itu yang mana? Ini. Yang itu yang apa yang paling atas tadi apa tuh Pak? Ini daftar isi. Coba turun ke bawah Pak. Oke. Toko semua Pak ya? Iya, iya Pak. Lisanul Arab itu dia biasanya bentuknya memang buku cetak, belum ada online-nya. Bukan lisanul Pak, tapi lisan spasi al garis apa strip Arab. Iya, ini loh. Ini aku udah ketik begitu. Oke Pak, oke saya jelaskan aja ya. Saya Boleh. jelaskan Pak. Iya. Jadi di dalam kamus lisan Al-Arab itu Pak, atau di dalam kamus, ini saya juga temukan di dalam kamus lisan, di kamus Islam ya. Allah itu terdiri dari dua suku kata. Al adalah sebuah kata yang berarti Tuhan. La adalah dewa bulan. Nah, lalu kata Al-Ilah dalam buku kamus Islam, Al-Ilah adalah seekor ular terbesar. Ya, ini terdapat loh Pak di dalam kamus Islam. Nah, jadi Allah adalah dewa bulan dan ular besar. Quran juga berkata, jangan sembah bulan atau matahari. Dewa bulan bukanlah bulannya, melainkan dewanya. Dan ada dewa matahari. Lalu mereka berhubungan seks dengan dewa bulan, melahirkan anak perempuan Allah, yaitu Alat, Al-Uzza, dan Manat. Ya, itu Pak. Itu kayaknya baca dari web Kristen deh itu. Gurunda silakan Gurunda. Tidak. Mbak ditampilkan datanya, Anda kan bisa open cam, coba dibuka datanya. Gurunda ketawa Gurunda. Saya tadi minta Pak, Bapak bisa nggak buka kamus lisan Al-Arab? Di situ ada Pak, makanya saya minta. Kalau Anda punya, kenapa nggak dibuka, ditunjukkan ke kita gitu loh? Saya waktu itu sudah pernah membuka, tapi itu saya tidak bisa temukan lagi. Aduh, ya itu masih asumsi lah, belum bisa karena belum bisa menunjukkan dalil kan? Tidak, Kecuali Anda bisa menunjukkan gitu. dari sejarah juga kan, di dalam Ka'bah itu kan ada dewa bulan. Wih, mantap, tinggi kali Anda punya dapat ini. dari mana sih ini? Hubal. Orang Di dalam kabar dan dewa bulan itu dapat dari mana? Ini dari Aldo ini. Saya tahu dari Aldo ini. Sebelum Ka'bah yang sekarang, maksud saya, sebelum Ka'bah yang sekarang kan Ka'bah dulu kan tempat dewa-dewa kan Pak, betul atau tidak? Betul ya? Berhala itu tidak ada di dalam Ka'bah Iya. Pak. Iya, Di sekeliling Ka'bah ada 360. Kalau di dalamnya nggak ada. Anda tadi mengatakan di dalamnya, dapat dari mana? Salah satunya adalah Hubal atau dewa bulan, betul tidak? Hubal bukan dewa bulan dalam Arab. Sin, dewa bulan orang Arab itu Sin namanya. Waktu itu dinamakan Hubal. Hubal itu Baal. Iya, Baal. Nah, Baal bukan dewa bulan, Baal dewa perang. ya, apapun lah perkataan Anda, pokoknya dewa bulan. Enggak, tunggu, Pak Pendeta udah bisa ditanggapi belum? Oh, silakan. Oke, silakan Gurunda.
Cek, Gurunda? Iya. Gimana? Udah bisa ditanggapi Gurunda, kata pendetanya? Udah, yang tadi itu link orang kafir itu yang bikin ya. Itu juga linknya baru tadi pagi dibuat. Jadi gini, sederhana sebenarnya ya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu laisa kamislihi, atau Tuhan itu sama seperti manusia. Pilih dulu. Tuhannya Bani Israel selamanya tidak sama seperti manusia, atau Tuhannya Bani Israel justru lahir jadi manusia. Itu poinnya. Jangan Anda hantamkan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam. Karena Tuhan kami adalah satu, sama-sama. Yang harus dihantamkan ini adalah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Kristen. Yang menjadi manusia ini Tuhannya Roma, Jupiter, Zeus, Horus yang menjadi Yesus, atau Yod-Heh-Vav-He yang menjadi Yesus. Itu yang Anda harus pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengangkat perjanjian di dalam kitabnya orang Yahudi. Aku akan mengadakan perjanjian kekal antara aku, engkau, keturunanmu, anak-anakmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nggak bisa Anda bantah itu. Tuhan yang membuat perjanjian kekal kepada keturunan Abraham alaihissalam. Anda siapa? Mau membatalkan itu? Nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu, Bung, di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berwasiat kepada anak-anaknya agar mereka menyembahnya kepada Allah dan memilih ajaran salam, yaitu Islam, mati dalam keadaan muslim. Nah, ini yang jadi masalah, ini Tuhannya Kristen. Kalau Tuhan kami sama, apa buktinya? Ketika kitabnya orang Yahudi, praktisi Torah hari ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, semua yang terkait dengan esensial yang ada hubungannya dengan Yod-Heh-Vav-He mereka terjemahkan dengan kata Allah. Itu poin. Nah, sedangkan ini yang jadi masalah, ini Tuhannya Kristen. Ini siapa ini si Yesus? Ini Yesus ini siapa ini? Jelmaan, inkarnasi, teofani, apa ini? Ini apa ini Kristen ajarkan Tuhannya kok jadi Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha kuasa, kok tiba-tiba jadi bayi, nenen? Ini apa ini, Pak? Apa ini? Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan Elohim maha besar. Tuhan Elohim maha besar dan tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Ini adalah pelajaran bagi saudara. Sementara Tuhan saudara Yesus, ini Tuhan dari mana ini? Kok bisa Tuhan berkelamin? Itu ajaran dari mana? Tuhannya Yahudi tidak berkelamin, Tuhannya Kristen berkelamin, Tuhannya umat Islam tidak berkelamin. Laisa kamitslihi syai', bukan makhluk, khaliq. Sementara Tuhan Anda makhluk. Sama enggak itu kira-kira? Nah, sekarang kalau Anda ingin membandingkan begini, pada saat Allah Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu belum berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Tuhan berkarya kepada Nabi Musa alaihissalam, tentu belum berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ketika Tuhan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak datang kepada Nabi Musa. Tidak datang. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Pada saat Tuhan pencipta dan bumi datang kepada Nabi Isa alaihissalam, Tuhan belum datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Zamannya berbeda. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan kami berbeda karena datang lagi kemudian, salah, Anda keliru. Yang jadi masalah ini adalah Yesus datang mengaku sebagai utusan Tuhan, kok tiba-tiba menjadi Tuhan di Kristen? Coba, bisa tidak Anda kemudian mencari solusi ini? Kayak mana ada Tuhan berkelamin? Ini adalah hal yang berat untuk Anda bisa mencocokkan kepada Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Di dalam Al-Quran mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Kalla hadaina wa Nuhan
hadaina min qablu wa min zurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kathalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Ini Al-Quran. Allah mengatakan, dan Allah telah menganugerahkan kepada Ishak, Yakub, kepadanya masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Ini jelas ini. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran. Nah sekarang Yesus gimana Tuhan Anda itu? Pernah enggak Yesus mengatakan, akulah yang datang kepada Musa, akulah yang datang kepada Harun, aku yang datang kepada... Enggak ada bang. Ya jadi keliru Anda, terlalu jauh Anda kemudian mengambil tindakan mengatakan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan Islam itu berbeda, sementara Anda melupakan rumah Anda sendiri, Tuhan Anda yang berkelamin itu. Ya, coba Anda jelaskan sedikit saja bahwa Tuhannya orang Israel yang tidak serupa dengan makhluk yang menerangkan dirinya dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Kok tiba-tiba dibentuk menjadi bayi? Ini gimana ini, Tuhan tidak konsisten kayak begini? Coba silakan Anda bernarasi. Terima kasih. Sudah selesai anak muridku Juma? Ya, sudah Eyang. Silakan. Oke. Jadi begini, jika Anda mengatakan bahwa YHWH itu sama dengan Allah, apakah kalian melakukan hukum hari Sabat? Tentu tidak. Saya jawab. Saya belum selesai berbicara, gantian dong. Saya dari tadi diam loh. Diam karena Anda tidak tahu mau bicara apa. Loh, salah. Oke, lanjut. Nah, apakah kalian melakukan 10 hukum Taurat? Oke. Jika Anda mengatakan itu sama, tentu itu jawaban yang sangat salah. Karena YHWH itu tidak memiliki nama. Aku adalah aku. Ya. Bahasa Ibraninya tadi saya sudah sempat bawakan dengan Pak Ardiansa sebelumnya. Ainihu, ya, aku adalah aku. Dari mana ceritanya YHWH berubah nama menjadi Allah? Tidak ada jalurnya. Dan kalau kalian menganggap itu sama, apakah kalian membangun bait suci? Seperti yang Musa ajarkan, seperti yang YHWH ajarkan, harus ada korban bakaran, harus ada korban penghapusan dosa? Karena itu perintah langsung dari Yahweh. Dan tetapi kalian tidak melakukan itu. Justru itu sudah berbeda. Tidak mungkin Allah yang sama, tidak mungkin sosok Allah yang sama bisa berubah dalam hal pengajaran. Masa dari Musa mengajarkan harus ada korban korban sembelihan penghapusan dosa, harus ada bait suci, harus ada ini dan sebagainya, tiba-tiba berubah. Dari mana caranya bisa berubah? Lalu yang kedua, jika kalian menganggap YHWH adalah Allah sosok yang sama, apakah kalian beribadah di hari Sabtu? Kan tidak, kalian beribadah di hari Jumat. Dan jelas itu hukum Taurat sampai sekarang masih dipegang teguh oleh orang Israel, oleh Bani Yahudi, bangsa Yahudi. Tetap mereka beribadah di hari Sabtu. Bagaimana mungkin Allah yang sama ya bisa berubah harinya? Bagaimana mungkin? Tolong jelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Berarti Anda sudah mengakui ya bahwa Kristen itu menyembah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya orang Yahudi. Karena Yahudi ibadah hari Sabat, sedangkan Kristen 99,9% ibadah hari Minggu. Tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Anda sudah membantu teman-teman Kristen yang lain untuk menjadi waras. Baik. Oh, kalau itu bisa saya jawab, itu gampang. Saya ajarin, sabar, saya ajarin Anda. Sabat itu, Bung, Anda coba pakai kacamata kuda kalau Anda nggak bisa melihat. Ya maaf ini, saya harus kasih naik levelnya sedikit supaya Anda itu bisa berfungsi, karena udah lama kita diskusi masih begini-gini aja. Saya katakan kepada saudara,
baca di dalam kitab Keluaran 31, itu perjanjian kekal Tuhan Bani Israel dengan Bani Israel. Perjanjian kekal Tuhan dengan Bani Israel. Ente sopo rek? Ente Bani Israel. Waduh, sedih saya. Ya, hukum Sabat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 sampai 36. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda Bani Israel rupanya, Anda Bani Yehuda rupanya. Oke, terkait 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Jelas sekali hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku untuk Bani Musa dengan Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Nabi Musa itu adalah hukum milik kepunyaan Bani Yakub. Anda Bani Yakub? Bukan. Kami bukan serigalanya mardomba, Bung. Bukan Kristen kami. Ya, jadi hukum yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Ingat, di Mazmur 147 jelas sekali, hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Yakub dan ketetapanku hanya untuk Israel, tidak kuberikan kepada bangsa lain. Sedih enggak tuh? Kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku pelaku Torah. Sedih enggak? Sementara Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Andalah itu yang bukan Bani Israel tapi sahabat. Bukan Bani Israel sahabat, berarti serigala nyamar domba. Itu poin pertama. Yang kedua, ini ilmu gratis dari saya buat Anda. Bagaimana Tuhan kemudian murka kepada bangsa yang dipilihnya? Anda bisa baca dalam Yehezkiel 5. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam, pakailah itu sebagai pisau, cukur tukang pangkas, cukurlah rambutmu dan janggut dan seterusnya. Lalu Tuhan mengatakan, engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu. Lalu kemudian Allah mengatakan, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buangkan ke dalam api dan seterusnya. Lalu Tuhan marah di data-data selanjutnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, aku sendiri akan menjadi lawanmu. Aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Oleh karena segala perbuatanmu yang keji akan kuperbuat terhadapmu, yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Sebab itu di tengah-tengahmu ayah-ayah akan memakan anak-anaknya dan anak-anak akan memakan ayahnya, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Sedang semua yang masih tinggal lagi daripadamu akan kuhamburkan ke seluruh penjuru bumi. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Allah, sesungguhnya oleh karena engkau menajiskan tempat kudusku dengan segala dewamu yang menjijikkan dan segala perbuatanmu yang keji, aku sendiri yang akan meruntuhkan engkau. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan belas kasihan kepadamu. Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar di belakang kelaparan di tengah-tengahmu, sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga akan kuhamburkan ke seluruh mata angin. Aku akan menghunus pedang dari belakang. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka, sehingga hatiku yang panas tenang kembali. Aku akan merasa puas dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya dalam cemburuku. Ini Tuhan murka. Aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buat celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, di hadapan semua orang yang melintas kepadamu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cercaan, menjadi peringatan, suatu kegerian bagi bangsa-bangsa di sekitarmu, tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu, di dalam kemurkaan, kemarahan, di dalam pengajaran kemarahanku. Ini Tuhan berikrar menghancurkan Yerusalem Bani Israel. Pahami itu dulu. Kok tiba-tiba dia jadi manusia? Begitu dia murka, dia datang jadi anak bayi. Apa masuk logika? Tidak. Untuk itulah kemudian saudara harus memahami, Tuhan itu murka kepada Bani Israel sehingga mendatangkan bangsa lain untuk melanjutkan tongkat estafet kerajaan, yaitu Bani Ismail. Sedangkan Kristen ini Tuhannya dari Roma, dewa-dewa Roma yang mereka pertuhankan Kristen ini. Jadi Tuhan kemudian berkarya kepada Bani Ismail.
Oke? Terlepas dia adalah Yod-Heh-Vav-He, terlepas mereka mengenal Adonai, terlepas mereka menyebutnya Hasem dan seterusnya, kami nggak ada urusan. Tuhan satu-satunya hanyalah Allah. Innani la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Seperti itu, Bung. Oke, paham ya? Jadi yang Anda harus pertanggungjawabkan, Tuhannya Bani Israel berubah menjadi manusia. Itu kaidah apa yang Anda pakai? Silakan. Silakan Pak Pendeta, monitor Pak Pendeta. Pak, waduh kok gelap. Silakan Pak Pendeta. Ya, silakan. Oke, jadi tadi anak muridku berkata, ini saya ajarkan kepada Anda secara gratis. Anak murid Juma, ya. Anda mengatakan bahwa keturunan Anda adalah dari keturunan Bani Ismail. Oke, Bani Ismail. Oke, kalau itu pemahaman Anda. Ketika Hagar dan Ismail keluar dari rumah Abraham, dan disitulah dia ketika dia sedang kehausan, lalu dia meminta air, ya. Dan setelah kejadian itu, singkat cerita, Hagar dan Ismail juga membangun bait untuk YHWH, dan dinamakanlah bait itu El Roi. Pertanyaannya, jika Anda mengaku-ngaku sebagai Bani Ismail, apakah Anda juga mengimani YHWH seperti Ismail dan ibunya imani? Karena Abraham mengajarkan kepada Ismail bahwa Allah yang benar itu adalah YHWH. Nah, Abraham, apakah dia dari Bani Israel? Tentu tidak, kan? Dia dari Ur Kasdim. Tetapi karena dia bertemu dengan YHWH dan dia mengajarkan yang sama kepada Ishak dan kepada Ismail, YHWH adalah Allah yang benar. Dan jika Anda mengaku dari keturunan Abrahamik, tentunya Anda juga pasti mengimani YHWH, bukan Allah. Karena Abraham mengajarkan kepada Ishak dan Ismail tentang Allah yang benar itu adalah YHWH. Dan salah satu buktinya yang jelas adalah ketika itu saya tadi katakan, ketika Hagar bersama Ismail membangun membangun bait suci, bukan bait suci, membangun tanda. Ya, tanda di situ, setiap itu kan mereka selalu membangun tanda. Membangun tanda antara pertemuan dengan Allah, dengan YHWH, ya. Disitulah dibangun bait sebagai tanda, dinamakanlah itu El Roi. Sampai di sini Tuhan sudah menolong. Apakah kalian melakukan itu? Katanya kalian tadi mengambil pengajaran dari keturunan dari Bani Ismail. Bani Ismail membangun. Terima kasih. Oke. Thank you. Al-Quran menarasikan. Enggak nyambung dia. Al-Quran menjelaskan, walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jelas ini bahwa seluruh umat, setiap umat, kata Allah, telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Umat Islam hewan ternak, Yahudi hewan ternak, Kristen manusia. Ini Anda tidak mau menyentuh agama Anda. Kenapa? Malu. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu, yaitu yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah kemudian kemungkaran demi kemungkaran, tegar tengkuknya kemudian dia perlihatkan, maka Tuhan murka kepada mereka. Tadi saya sudah membacakan data-datanya. Lalu Tuhan mengambil dari keturunan Bani Ismail sebagai pelanjut tongkat estafet kerajaan. Nah sekarang saya sudah memberikan data terkait dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam,
Anda tidak usah ragukan itu. Karena kami umat Islam diwariskan kemudian Ka'bah dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Anda tidak bisa kemudian pungkiri. Nah sekarang ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu cuma satu yang datang kepada para nabi. Yang harusnya Anda selesaikan adalah apakah Tuhannya Bani Israel selanjutnya berkarya kepada Bani Ismail atau berkarya kepada orang Roma, yaitu Kristen. Coba tampilkan agama Anda dulu di permukaan. Tuhan Anda yang Anda tampilkan, anak Maria. Anda tampilkan dulu itu. Jangan disembunyikan. Jangan seakan-akan Anda ini mewakili Yahudi, sementara kami dan Yahudi tidak pernah ribut, tidak pernah diskusi tentang Tuhan. Kenapa nggak pernah diskusi tentang Tuhan? Karena orang Yahudi dan orang Islam itu sama-sama memahami Tuhannya sama. Meskipun kami tidak mengakui bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang mereka sebut Yahweh, kami tidak pernah ngaku itu. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan yang datang kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, itu kami akui, itu adalah Tuhan kami. Karena kami beriman kepada nabi-nabi tersebut. Nah sekarang permasalahannya Tuhan Anda. Tuhannya Kristen ini, yang nuzul menjadi manusia, inkarnasi menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Dan itu tidak ada sama sekali kesamaannya dengan Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan kami tidak pernah mati. Tuhan kami maha hidup. Sementara Tuhannya Kristen mampus. Itu coba Anda selesaikan dulu. Tuhannya Bani Israel itu masuk ke dalam rahim, lalu keluar, lalu besar, dibunuh oleh manusia. Itu Anda selesaikan. Kalau terkait Tuhan kami dengan Yahudi, yang punya hak untuk membicarakan itu adalah orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam. Bukan Anda. Tuhan Anda beda. Tuhan Anda beda. Jadi saya rasa tidak perlu diperpanjang lagi. Karena kalau berbicara mengenai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam itu adalah satu. Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang kami juga sembah. Tidak ada perdebatan antara kami dengan Yahudi tentang Tuhan. Nah, yang menjadi masalah ini Kristen. Saya katakan Kristen itu penumpang gelap. Agama yang datang dari Roma, bukan dari Yahudi. Kalaupun dipaksakan masuk ke tubuh Yahudi, maka dia adalah bidat. Bidat alias sesat, agama sesat yang tidak diajarkan oleh para nabi. Silakan. Oke, sudah selesai. Oke, jika Anda mengatakan kalian sama dengan Yahudi, Tuhan kalian sama, Bung, tolong lihat di YouTube. Di YouTube itu banyak sekali video-video dari rabi-rabi besar, guru-guru besar bangsa Israel, rabi-rabi Israel yang menolak keras Muhammad itu adalah nabi. Ya, banyak sekali. Itu kok larinya ke Nabi sama Muhammad ya? Katanya Tuhan dibahas. Iya, kan Muhammad mengajarkan Allah kan. Nah, ya, sedangkan di dalam mengajarkan sebentar, saya belum selesai berbicara, Bu. Saya belum selesai berbicara. Nah, saya belum selesai berbicara. Ini kita bukan membahas tentang Muhammad, maksudnya bukan, tetapi konsep Allah yang dibawakan oleh Muhammad, itu maksud saya. Nah, jelas berbeda. Tadi Anda mengatakan Tuhan itu cuma satu. Setuju? Yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya sangat setuju apa perkataan Anda. Tuhan cuma satu yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya setuju perkataan Anda seperti itu. Dan jika Anda berkata tentang Yesus, ya saya sudah membawakan masalah ini kepada Pak Ardiansa tadi, cuma nggak apa-apa, saya ajarkan Anda lagi. Ya, saya ajarkan Anda lagi. Aku adalah aku, YHWH, itu bahasa Ibraninya adalah Anihu. Ya, YHWH, aku adalah aku. Ketika Musa berbicara dengan Allah, dengan Yahweh, Musa di situ bertanya, apa yang harus kukatakan pada bangsa Israel? Katakanlah kepada mereka, aku adalah aku dan aku mengutus engkau, katanya. Di situ jelas YHWH itu, aku adalah aku, bahasa Ibraninya Anihu, sedangkan bahasa Yunaninya adalah ego eimi. Dan Yesus jelas mengatakan, dalam kitab Yohanes 7 kali dia mengatakan, aku adalah ego emi, ego emi, ego emi. Tadi saya sudah sempat membahas itu tentang dengan Pak Ardiansa. Lalu yang kedua adalah YHWH, ya, Yod He Vav He.
Ketika Yesus mati, ya, di atas kepalanya itu ditempelkan papan yang bertuliskan Indri, inilah raja orang Yahudi. Ini mohon maaf saya ajarkan Anda, ya. Inilah raja orang Yahudi yang bertuliskan secara bahasa aslinya Yesua Hanotsri wa Melek Hayehudim. Ya, Yesua, Yesus, ya, itu arti sebuah nama. Ya, Yesua hanya Hanotsri, W-nya wa Melek hanya Hayehudim. Artinya apa? Kalau digabung apa? YHWH. Jelas ya? Jadi jika Anda ingin berbicara tentang Yesus, iman kami kepada orang Kristen, ya, maka saya waktunya mengeluarkan data-data. Ya, saya waktunya mengeluarkan data-data. Saya sudah bawakan ini tadi dengan Pak Ardiansyah, cuma nggak apa-apa saya ajarkan lagi kepada Anda. Salah satu ciri sifat Allah, ya, adalah yang paling utama adalah yang paling dasar mengampuni dosa. Di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah mengampuni dosa. Saya setuju, betul, memang seperti itu. Memang Allah adalah, sifat kealahannya itu adalah mengampuni dosa. Dan jelas, sangat jelas tertulis di dalam Alkitab, Yesus mengampuni dosa. Di dalam Markus pasal 2 ayat 5. Jadi jika Anda mengatakan Yesus adalah manusia biasa, bung, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Ya, Anda bertemu dengan orang yang tepat, sebab saya akan mengajarkan Anda secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, ya. Jadi saya jelaskan, ya, sifat kealahan itu dia mampu mengampuni dosa dan Yesus sudah melakukan itu. Yang kedua, Yesus sifat kealahan tentunya sesosok, bukan sesosok. Yang namanya Allah itu mampu mengambil hidup seseorang dan memberikan kehidupan kepada seseorang. Yesus sering berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya, salah satu contoh yang paling jelas Lazarus. Ya, Lazarus sudah mati, tetapi dibiarkan oleh Yesus sampai berhari-hari. Lalu setelah itu Yesus datang menemuinya dan dibangkitkan. Jelas di situ siapa itu Yesus. Bung, jika Anda berkata Yesus itu adalah manusia biasa, Anda bertemu dengan orang yang tepat. Ya, itu saja dari saya. Kalau nanti saya ajarkan terlalu banyak, mohon maaf. Untuk belajar Alkitab itu jumlahnya 100 SKS. Lebay. Jelas. Oke. Nah itu aku adalah aku kok anehmu ya, bukannya ya. Coba lanjut. Salah itu. Nanti diluruskan. Masa disamakan Allah Muhammad sama Allah Israel sama? Udah, user diam dulu. Blunder kau Juma, blunder. Salah kau tuh Juma. Kau samakan Allah Israel dengan Allah Muhammad. Israel orang Yahudi yang menyamakan, bukan saya. Bung, Abraham itu keturunan apa, Bung? Udah salah. User turunin aja. Keturunan apa? Jangan kesurupan. User turunin aja itu mengganggu diskusi itu. Turunin user. Sebentar, saya Jangan tanya. kesurupan. Abraham, User diam dulu ya, user. User diam dulu ya. Santai aja dulu. Santai. Udah saya mute. Oke, sekarang giliran saya. Kau dengarkan baik-baik. Markus 2 nomor 10, bukan materi ini sebenarnya ya. Bukan materi ini. Di situ tidak ada Yesus berkuasa mengampuni, tapi berkuasa meninggalkan. Dalam bahasa Yunani, apiemi. Api berkuasa meninggalkan, bukan berkuasa mengampuni. Belajar sedikit-sedikit kamu bahasa Yunani supaya kamu sedikit jangan tertipu gitu ya. Markus berapa? Saya tadi tidak bawakan itu. Ya, kamu tadi bawa Markus 2 nomor 5, salah iya, kamu. jelas. Markus 2 nomor 10 yang benar. Kamu belajar ngaku murid, ngaku guru tapi murid. Bikin malu saja. Kok ayat 10 jadi yang dibawa? Loh, tadi kamu mengatakan dia berkuasa mengampuni dosa, itu dalilnya di mana? Markus 2 ayat 5. Kasihan.
Belajar dulu, belajar. Nah, kemudian Tuhannya orang Yahudi itu bukan manusia. Tuhanmu Yesus manusia, sama enggak? Sama enggak? Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhanmu Yesus manusia, sama enggak? Tolong bantah itu aja dulu yang tadi. Aku adalah aku. Anihu dan ego emi. Aku tanya, Paulus juga mengaku ego emi. Apakah juga Paulus itu adalah Tuhan? Hah? Yohanes juga ngaku ego emi. Apakah juga Yohanes itu Tuhan? Mana ayatnya? Dalil, kamu baca, dengarkan. Kamu baca dalil. Lukas 21 nomor 8. Penyesat antikristus itu mengaku Yesus itu adalah akulah dia, ego emi. Baca tuh, baca, tak ajarin. Masih ternyata ilmu belum bertambah, masih kayak dulu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah Tuhannya orang Yahudi, apakah dia manusia sehingga Tuhannya Kristen itu sama? Sebab Tuhannya Kristen adalah manusia. Coba jawab. Yesus itu manusia atau Tuhan? Coba. 100% Allah dan 100% manusia. Kalau Tuhannya Yahudi, apakah 100% Tuhan, 100% manusia? Jawab. Tuhannya Yahudi itu masih berpegang teguh kepada Yahweh. Lalu apa masalahnya? Tuhannya Yahudi berpegang teguh maksudnya apa? Iya, masih kepada Yahweh mereka, YHWH. Ya, enggak, Bukan ini hakikat. Hakikat Tuhannya Yahudi itu apa? Manusia. Iya, YHWH. Manusia dia. Tidak, YHWH. Manusia atau bukan? Bukan Allah. YHWH. Iya, IHWH, tapi dia bukan manusia. Bukan. Nah, Tuhanmu Tuanku Allah. manusia atau bukan? Bukan. Ketika ia datang bukan juga manusia. Rohnya Allah. Di tubuhnya? Tubuhnya tubuh manusia tapi rohnya Allah. Oke, sekarang Tuhannya Yahudi, ada tubuh manusianya enggak? Tidak, dia roh Allah. Enggak ada itu tubuh adalah roh. manusianya. Allah itu adalah roh. Sekarang ada enggak tubuh manusianya Tuhannya Yahudi? YHWH itu adalah roh, bukan zat. Ada tidak tubuh manusianya Tuhannya Yahudi? YHWH itu adalah roh, bukan zat. Jadi beda. Jadi jangan Anda menyangka. Jangan kau sembunyikan identitas Tuhanmu. Saya tanya, Tuhannya Yahudi itu ada sisi kemanusiaannya atau tidak? Bung, Anda tadi mengatakan YHWH dengan Allah itu adalah sama. Bukan, beda. Aduh. Di Saya dalam- tanya, dengarkan di dalam- baik-baik. Kamu nggak sebentar. bisa nipu di sini. Kamu nggak bisa nipu. Tuhannya orang Di dalam- Yahudi. Tuhannya orang Yahudi tidak Oke. memiliki sisi kemanusiaan. Iya, Tuhannya betul. orang Roma 100% manusia. Betul kan ya? 100% Allah dan 100% manusia. Betul? Nah, Tuhannya orang Yahudi apakah ada 100% manusianya? Tidak. Tidak. Sama enggak? Sama. Parah ini, parah. Karena rohnya sama. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah. Tuhannya orang Yahudi bukan 100% manusia, Betul. tetapi 100% adalah ilahi, Ilahi. Tuhan dia. Ya, betul. Oke. Betul. Tuhannya orang Kristen 100% manusia. Kenapa tidak diomongkan juga 100% Allahnya, Bung? Apa Yesus apa punya? Mananya 100% Allahnya Yesus itu yang mana? Lah, kan kamu menganggap Tuhannya orang Kristen. Lah, Tuhannya Kristen yang Yesus ini kan itu klaim Anda kan? Itu klaim Anda. Mana pada diri Yesus itu yang 100% Allah, mana? Apanya? Maksudnya ini mananya apa? Yuk. Yesus itu 100% manusia. 100% manusia? Ya. Ah, masa sih? Terus nih. Nangis juga kan? Enggak, saya bertanya Nangis. ini. Masa sih? Serius nih? Lah, iya 100% manusia dia. Oh, 100% manusia. Kamu pikir pada dirinya ada monyet? Oh, begitu. Manusia kan?
Kau robek itu Bibelmu kiri kanan, kau tidak akan menemukan data. Dia Aduh. 100% manusia ya? Iyalah. Oh, Kamu pikir gitu. kamu pikir apa? Ikan cupang. Oke, Nah, terus mau saya Apa? ajarkan? apa yang kamu mau jual? Mau Apa? saya ajarkan atau tidak? Saya tanya 100% manusia, apakah berlaku kepada Tuhannya Yahudi? Enggak, ini tadi Anda bertanya. Enggak. Anda tadi Enggak. bertanya sama saya. Mau saya ajarkan atau tidak? Sekarang saya tanya, Yesus Gantian dong, jangan Anda 100%. terus Dengar, dengar. bertanya. Yesus Gantian dong. 100%. Yesus 100% manusia. Oke. Ya. Terus apakah Tuhannya Yahudi 100% manusia? Tidak. Tidak. Ya sudah. Sudah. Cuma sebatas itu kemampuanmu anak muridku? Ya silakan Anda bantah. Oke. Ini saya kasih kuliah gratis ya, nggak apa-apa lah. Ya. Bagi ilmu. Udah terjawab. Tuhannya Yahudi 100% bukan manusia. Tuhanmu 100% manusia, sama enggak? Oke, itu saya Oke. jawab. Saya jawab. Ini saya memberikan ilmu kepada gurunda ya. Seorang Lebay. gurunda masih bisa saya ajarkan. Lebay. Udah ketahuan Tuhanmu 100% manusia. Tuhannya Yahudi 100% bukan manusia. Kamu masih mau ngajar apa? Apa Oke. yang akan kau ajarkan? Hah? Oke, saya jelaskan. Silakan. Jika Anda mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia, saya sangat setuju. Ya memang. Karena Memang dia dia 100%. 100% manusia. Dia merasakan lapar, dia merasakan haus. Tuhannya Yahudi merasakan lapar enggak? Itulah, kalau saya sedang berbicara, gantian dong. Anda berbicara saya diam loh. Enggak malu kamu. Anda berbicara saya Yesus, diam loh. Tuhanmu lapar, Tuhanmu haus. Pertanyaannya, Tidak sopan loh, Tuhannya kalau Yahudi dosen lapar sedang dan haus mengajarkan. kah? Enggak. Sama enggak? Nggak sopan lu kalau dosen mengajarkan seperti itu. Anak murid diam dulu Bukan dong. dosen ini, doser. Anak murid diam dulu dong. Ini kan Pak dosen lagi mengajarkan. Apa? Kamu mau ngajar apa lagi? Mau nipu-nipu apa? Tuhanmu haus dan lapar. Tuhannya Yahudi? Ini anak murid nih. Loh, kemana Bang Zuma? Mental ya? Oke, kita tunggu dulu ya, bentar, teman-teman. Kita tunggu dulu. Beliau Bang Ardiansa, Sambil nunggu boleh ya? sambil nunggu. maksud saya Sambil nunggu Gurunda Zuma. Tadi Bentar Bang kamu Moto, biar apa? Biar ngomong Bang Moto, bentar. Ada yang mau dikoreksi sama Bang Moto, bentar. ini kan dari Bang, tadi konsep silakan kita Ustaz diskusi. Ugi. Ini kan konsep kita Apa, dari Ustaz tadi Ugi? diskusi. Nah, maksud saya adalah dari tadi konsep Gini. kita Bang Ardiansa. Sebentar. Dari tadi konsep kita Bang Ardiansa, ketika kita berbicara, ketika Anda berbicara saya diam, dan ketika saya berbicara Anda juga diam. Dan kalau seperti Coba. ini namanya debat kusir. Kita Loh. bukan diskusi lagi. Enggak. Begini. Coba kamu lihat ini dulu nih. Coba Saya sebentar kan gini, Pak. Sebentar. Saya naikkan Gurunda Zuma dulu ya. Oke. Sebentar, Pak. Sabar ya. Kalau saya Enggak, dari tadi bawahnya bertanda. saya mau menanyakan aniku Iya, aniku siap, itu loh. Pak. Siap, Pak. Aku ada anak aku kok aniku sih, saya agak bingung tuh. Coba Bang Moto, bener nggak itu Bang Moto? Silakan dilanjut. Coba minta dibesarkan layarnya sebentar. Siap. Saya nunggu Gurunda Zuma ini. Belum naik-naik. Sambil nunggu aja, sambil nunggu. Aku adalah aku kok aniku sih, agak bingung saya. Oke. Iya. Kita lihat di keluaran 3 nomor 14 ya, maksudnya ya. Ini ya. Firman Allah kepada Musa ya. Aku adalah aku ya. Ini ya. Tadi siapa sih Kristennya? Army ya. Siapa sih Tepu ya? Yesus Army. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku padamu. Ini ya, aku adalah aku. Si Tepu. Mana anihunya di mana? Saya bingung, kok dosen nggak ngerti ya? Masa anihu itu? Kayak Mana gini mau ngajar anihunya cuma. Mana anihunya mana? Jangan gagal. Bukannya itu bunyinya begini ya Bang Moto. Wa yomer Elohim ya. Moseh yeh aser yeh. Wa yomer koh tomer libne Yisrael yeh
salahani elekem. Itu dia. Kok ada anihu di mana? Saya bingung itu. Coba Banyak. itu pendeta setempuh dapat dari mana itu anihu itu? Mau sosok ngajar gitu loh. Coba. Iya, sosok ngajar. Mau sosok ngajar depan muslim gitu. Mana anihunya nih coba? Ayo. Di mana Pak Pendeta? Anihu Pak Pendeta? Ya, sebentar ya. Untung Anda nggak ini- ketemu saya. Kalau ketemu saya udah lungset dari tadi kamu. Oh, justru saya pengen ditungsupin dong, Pak. Ya coba ini carikan di mana anihu di lagi sini. disumsepin, lagi disumsepin. Iya. Gitu dong. Ini dong. Loh, keringetan Anda nih. Oh, tidak. Nah, Enggak. Oke. Jadi Kita bahas, ini kita bahas. sebentar. Kita izin sebentar ya Ustaz Tugi ya. Saya cuma mau meluruskan. Ya ya, ajar. Saya cuma mau meluruskan. Konsep saya berdiskusi, saya sering berdiskusi dengan Juma. Itu memang saya selalu berdiskusi, saya berkata anak Jangan murid, cekat. anak Ayo, murid, langsung anak aja. muridku. Langsung aja Jadi coba. jangan- Anda sedang ditanya di mana ada kata anihu di sini. Mana? Jangan tarik lagi. Udah ada Bang Zuma. Lanjut aja sama Bang Zuma. Di mana ada? Bentar, jangan dulu. Ini harus kita apa ini? Harus kita koreksi. Ini dosen katanya di sini mana ada kata anihu? Ayo. Kayak gini mau ngajarin Juma. Coba di mana ada kata anihu? Di mana Pak? Saya pernah berkata saya dosen Pak. Tadi. Kamu. Itulah mana, ayo. makanya Pak. Makanya saya Mana bilang. Bang? Udah nggak usah kemana-mana. Coba tunjuk mana ada kata anihu di situ. Sebentar. Iya. Coba. Teman-teman nggak usah repot ya teman-teman. Waduh, kita diskusi biasa. Enggak loh, pinsan loh. Nggak usah repot-repot teman-teman di bawah. Tolong ya dikondisikan teman-teman di bawah. Nggak usah repot-repot. Aduh. Iya loh. Untung ada nih cadangan lagi yang bangkit. Bangkit di hari ketiga. Pinsan deh loh. Habis. Kalau saya kejar dari tadi itu, di mana ada kata anihu di sini? Katanya dosen bahasa Ibrani aja nggak becus, sok-sok ngajarin Bang Juma, menjijikkan. Maaf nih, kita masih Hati-hati, Oten langka, hati-hati. Oh iya, siap. Ini Bang Tukang Daging ini sama Lihandri dari orang Kristen juga atau dari Muslim ya? Sebelum kita mulai lagi ya, Bang Lihandri. Tukang daging Muslim. Tukang daging? Muslim. Muslim. Bang Lihandri Muslim apa Kristen? Makasih deh. Oh ya, mohon izin saya turunkan ya, saya ganti yang Kristen ya. Terima kasih Bang Lihandri, Bang Tukang Daging, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf. Kayaknya selangit. Ngajar-ngajarin di mana ini ada kata anihu di sini? Makanya saya tadi kaget. Jelas di situ asar aku adalah aku. Kok bisa jadi anihu sih? Ini anihu itu diambil dari kata ego emi itu, akhi. Jadi bahasa Yunani dia terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Namanya Paulus, ngerti aja lah. Gimana? Bisa kan? Ayo, gimana? Nggak ketemu kan? Sebentar, ini saya lagi. Ya. Oke, lagi menghayal. Pak Siop Mamat, ini dari Kristen. Saya melawan Anda tidak pernah gemeteran, ya. Sudah beberapa ustadz saya Iya. Pak. Langsung aja Juga ya. berapa ustaz dimasukkan Kristen katanya. Langsung aja biar Bang Zuma Dasar pengikut Paulus. biar bisa Bang Zuma main lagi. Sebenarnya gini, di Keluaran 3:14 atau Shemot 3:14 ini kata aku adalah terjemahan yang salah. Karena kenapa? Di sini kan Wayomer Elohim El Moshe Aser Wayomer Otomar Lebene Israel Selakani Aleichem. Nah di kata Aser ini diartikan aku adalah aku. Sebenarnya itu adalah terjemahan Indonesia yang gabung dan salah. Kenapa ini bisa salah? Kalau kita lihat di dalam wait sebentar sepadan Ikan saya. di keluar. Tanya dia gini, aneho. Nah di sini itu I will be what I will be, aku yang ada dan yang akan ada.
bukan aku adalah aku. Ya, di sini kan sama. Saya Kristen, Nomor tolong 14. dinaikkan saya ya bro. Ya, sama nih. Wayomer Elohim El Moshe Eye Aser Eye sama. Ya, Wayomer Kotomar Leveni Israel Eye Selahani Alaichem. Di sini tetap. Ini Gabrulnya LAI itu menerjemahkan aku adalah aku. Kalau aku adalah aku, otomatis di Ibrani akan berubah, bukan Eye Aser Eye, tapi Anohi, Hu Anohi, atau Ani, Hu Ani. Hu ani. Nah, Itu baru betul. itu baru betul. Kalau Eye Aneh. Aser Eye tiba-tiba diartikan aku adalah aku, Gabrul ini. Nah, bingung kan? Yang begini mau bikin Bang Tua. Ya. Gimana ini ceritanya? Karena aku mau tanya nih ya, Bapak, Ya, aku mau tanya nih ya. ya. Tadi dikatakan cuma bahwa Yahudi mengatakan bahwa Allahnya orang Yahudi dan Allahnya orang Muslim sama, ya kan? Nah, Allahnya kalau begitu, apakah Allahnya Muslim menyembah kepada Yahweh? Saya tanya. Itu yang Saya dibilang tanya. sama Bang Zuma itu bahwa Yahudi menyamakan. Contoh kita lihat dalam Deuteronomy Keluaran 6 nomor 4. Ini yang paling simpel ya, paling simpel. Dikatakan sini apa? Shema Israel Apa kamu- Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Lihat dalam Targum Rasah Devarim 6 nomor 4. Nah, ini tulisannya Ibrani tapi cara bacanya Judeo Arabi. Di sini dikatakan apa? Iklam al Israel an Allah Rabbuna Allah al-Wahid. Ini tulisannya Ibrani tapi cara bacanya Arabi. Disebut dengan Judeo Arabi. Nggak percaya. Orang Muslim menyembah Yahweh. Bisa nggak Pak? diganti Kalau di sama, situ Pak. Yesus? Bisa nggak? Diganti di situ Yesus. Katanya sama. Yahudi dan Muslim sama Allahnya. Coba ini Kristen. Coba dijawab dulu, Yahweh disembah nggak sama Muslim? Lanjut, Pak Bang Syaf, Zuma. Lanjut. diem dulu ya Pak Syaf ya, gantian ya, sabar ya. Patahkan dulu. Yahweh itu tukang cendol mana? Nggak ada orang Yahudi nyebut Tuhannya Yahweh. Itu tukang cendol mana? Kamu Berarti patahkan dulu kejadian kejadian Bang Zuma. 17 nomor 7. Kan dulu kejadian. Itu dulu. Tuhan yang mau menjadi Tuhannya Bani Ismail. Tuhannya Bani Israel yang mau, dan dia memproklamirkan dirinya akan menjadi sembahan Bani Ismail. Situ napa komplain. Nah sekarang Yesus ini Tuhannya Bani Israel kagak? Nah sekarang Tuhannya Bani Israel tidak lapar, tidak haus. Tuhannya Kristen lapar dan haus, sama enggak? Tuhannya Bani Israel tidak berkelamin, Tuhannya Kristen punya kelamin, sama kagak? Mana tadi pendeta itu kok kabur? Mampu, Dibilang sama Bang Zuma lagi langka, digalakin. mampu. Langka tadi. Enggak tahu Aduh. sih. Aneho, aneho. Mampu. Kan dibilang dikasih kode sama Bang Zuma tadi. Makanya kalau ketemu saya udah lungset lo dari tadi. Loh, kemana dia? Udah Pergi melapor ke bapaknya. Astagfirullahaladzim. Oh ini naik lagi beliau. Oke, saya gedein, mohon besarin izin. Bang Zuma ya. Siap. Sudah. Lanjut. Silakan Pak Pendeta. Bisa Dinda deh, Moto ganti ya. benar itu, chatnya benar itu dek. Udah benar nomornya itu. Udah, tadi Sorry, baru. Udah saya ke Polres, udah. Oke, Bisa nggak saya masuk? masuk kemana bang? Mau jawab yang tadi masalah Oh jawablah bang. Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen. Saya pengen jawab tadi itu ya, bedanya Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Kristen. Mungkin tadi pendeta nggak bisa jelas.
Coba soal saudara yang jelaskan. soal itu masa Tuhannya orang Kristen manusia lapar, Tuhannya orang Tuhannya Yahudi? gue enggak, kan begitu? Ya tolong host dibesarkan layar saya. Itu yang pertama. Terus? Yang kedua, bagaimana mungkin Tuhannya orang Yahudi membantai umatnya sehingga anak-anak memakan bapak-bapaknya memakan anak-anaknya, tapi tiba-tiba dengan kasih jadi manusia, jadi Yesus, kan begitu tadi kan? Iya betul. Jawab aja Pak, nggak usah diulang. Enggak, supaya karena kan udah terlalu jauh tinggal. Enggak, jawab aja. Apakah Tuhan yang Kristen itu sama Tuhan Yahudi? Oh, jelas. Pak, aku mau tanya, Pak. Terlalu panjang kali lebar. Pak, Saya kesempatan. Pak, aku mau tanya, Pak. Nggak usah, buktikan aja. Gini, bukan aku mau Anda tanya itu dulu. adalah Tuhannya Yahudi. Host tolong besarkan layar saya. Aku mau tanya dulu nih, Pak ya. Udah satu-satu ini dulu, yang ini nih yang barusan masuk saudara kita yang barusan. Apakah Ya, Satu-satu sebentar ya Pak apakah Pendeta ya. kalian Bentar ya. percaya bahwa malaikat itu mengabarkan bisa memberi kabar? Dan silakan saudara Naga, silakan dilanjut. Ngomong agak terus mau ikut debat. Diam dulu. Jibril itu malaikat atau bukan, Pak? Jibril itu, Pak. Udah dulu. Bung Kristologi, sopan Anda. Anda itu Diam nggak dulu. sopan ngomong begitu, merendahkan harga diri orang lain. Udah. Apa yang Anda ajarkan kepada jemaat kalau begitu? Seperti Anda Silakan. tadi saya hargain. Ini tunggu Ya, silakan. Nggak sopan kamu itu. Begitu kayak yang diajarkan Muhammad. Begitu Orang kayak yang diajarkan. sombong itu harus disombongi. Seperti contoh Anda tadi itu. Oh, saya jawab. Ya, silakan. Host tolong besarkan. Mana Anihu? Oke. Baik. Mohon izin saya besarkan ya teman-teman, Gurunda. Ya. Iya, silakan. Di-mute dulu Pak Shop ya. Ya. Silakan. Ini perkataan siapa? Allah. Akulah dia. Menggunakan apa? Itu tulisan apa itu Pak? Ini Ibrani. Anihu. Oh, kebalik-balik tuh ini. Kameranya. Iya, ini saya kebalik. Oh. Kebalik kayak gini. Saya miringkan ini. Ya, jelas Pak. Itu surah apa itu, Bung? Itu di mana? Itu kitab apa? Kitab apa? Gimana itu? Ini di kitab Yesaya. Ya saya berapa? 41 ayat 4. Akulah dia. Lalu menggunakan apa kata? Anihu. Anda tadi yang ngomong apa tadi? Aku adalah bentar. Anda yang Anda bilang tadi, aku adalah aku, bukan akulah dia. Ingat ya? Anda saya Yang kamu ajarkan. bilang tadi, Ini aku Bu 100 adalah SKS, Bung. di Ini mana Pak dosen. aku adalah Anihu. Pak dosen. Nah ini jangan lari. Anda Coba, tadi aku adalah aku. Kenapa larinya akulah dia? Coba. Tadi Anda ngomong aku adalah Anda aku. ngerti bahasa atau Sejak kapan tidak? aku adalah aku itu Anihu? Coba. Anda dicek ngerti tidak? bahasa atau Yang tidak? Anda bawa tadi itu adalah Keluaran 3 ayat 14. Bukan ini. Aku adalah aku Anda itu di ngerti Keluaran bahasa 3 tidak? ayat 14, Bos. Jangan Anda tipu-tipu, ngerti Bos. bahasa tidak? Jangan Kamu baca tipu-tipu. Ibrani aja sama saya kalau mau. Anda ngerti bahasa tidak? Ya udah tambah Akulah Bang Moto. dia. Coba Akulah dia. coba suruh Akulah baca dia. bahasa Ibrani dulu Bang Moto. Coba cek. Aku adalah Bener nggak dia aku. bisa bahasa Ibrani, coba? Akulah dia. Iya, kalau itu betul. Itu benar itu. Aku Iya, kalau itu betul. Ya udah. Ya, Kalau karena Tuhan bahwa mengatakan aku Anihu, adalah itu akulah betul. dia. Udah salah. Aku adalah aku. Akulah dia. Ini persis sama anak. Di Keluaran 3 nomor 14 ada Belajar lagi Indonesia. Di Keluaran Yang tadi 3 itu nomor ada 14 nggak ada di situ? Indonesia. Belajar lagi Keluaran bahasa 3 14 Indonesia. ada Indonesia enggak? Udah salah tipu pula ini orang. Tadi Keluaran katanya 3 ada Anihu. aku. Dibaca Anihu. Lah sekarang dia larinya ke Yesaya. Padahal yang dia bawa tadi Keluaran 3 ayat 14.
Tepo-tepo lagi. Aku adalah aku. Apa bedanya dengan akulah dia? Nah, sekarang aku Loh, adalah aku di mana ayatnya? loh, Aku adalah loh. aku di mana ayatnya? Kok kaget? Kok kaget? Ayo, aku adalah apa ayatnya di mana? Loh, kok kaget? Aneh. Loh, Aneh. kok kaget? Jadi kalau ada kata-kata di dalam Bible anihu atau ego emi itu berarti merujuk kepada Tuhan gitu. Asalkan anihu dalam bahasa Ibrani dan ego emi dalam bahasa Yunani itu merujuk kepada Tuhan, itu maksudmu? Lihat jenis kelamin kalimatnya. Oke. Jenis izin kelamin Bang Juma ya. kalimatnya. Saya tanya, apakah berarti setiap kata di dalam Biblemu itu anihu ini atau Pak dosen yang sedang ego mengajarkan. emi itu berarti dia Bahasa bercerita. Ibrani. Dengar. Pak dosen Hey, sedang berbicara. dengar, Pak dosen sedang berbicara. Dengarkan. Pak dosen sedang berbicara. Dengarkan, Bahlul, dengarkan. Saya katakan nenek sama kamu, Mukiper. Bahlul. Dengarkan, Bahlul, anak dengarkan. murid. Kisah para Rasul 10:21 juga di sana ada kata anihu. Apakah berarti Petrus itu adalah Tuhan? Tanya sama Tidak. aku sekarang. Segitu aja Ketika kemampuanmu. Paulus berkata di dalam Kisah para Rasul 26-29 anihu, apakah kemudian Paulus itu adalah Tuhan? Gitu. Segitu aja Gitu kemampuanmu. maksudmu? Segitu Hah? aja kemampuanmu. Saya tanya samamu, ketika Paulus mengatakan anihu, apakah dia berarti dia Tuhan? Sudah bisa saya menjawab. Jawab. Oke. Jadi begini anak muridku, Juma dan Kristologi sombong dan Tugi. Ya. Ini ada pengakuan Paulus mengatakan anihu. Bung, saya belum menjawab Anda. Sanda sudah berbicara. Saya tanya, apakah ketika Paulus mengatakan anihu, maka dia jadi Tuhan? Gini deh, giliran saya ngomong dulu. Kalian gak ketemu ini ngobrol. Gara-gara kata anihu aja kau stres. Meong. Loh, yang stres mah Pak Sugi bukan saya. Sekarang saya tanya, ketika Paulus mengaku anihu, apakah dia Tuhan? Yang stres mah Pak Sugi. Udah stres. Gara-gara Tuhannya orang Yahudi mengatakan anihu, Paulus mengatakan anihu, Petrus mengatakan anihu, Yesus mengatakan anihu, jadi mereka juga semua adalah Tuhan. Yang stres kan Pak Dasar. Sugi bukan saya. Saya mah nggak stres, dia yang mencari-cari. Itu pertanyaannya Pak Jumat tuh, jawab tuh pertanyaan tuh. Jawab tuh Oke, pertanyaan. saya jelaskan ya. Ini jumlahnya 100 ya sekarang. Saya ajarkan Pak dosen sedang Udah berbicara kepada turunin, Dek. RD turunkan, Tugi. orang sombong kayak gini. Kok Dan Juma. memalukan. Jadi ada isinya nih anak. Kalau ada Ya. istrinya nggak apa-apa, ini Sudah kosong salah, sombong lagi. tepu-tepu. Giliran dulu ya. Padahal Boleh saya jelas-jelas ngobrol? tadi dia itu Sombong. bawa keluaran Bandel. ya, bawa keluaran 3 ayat 14. Dia ngomong aku adalah aku itu hanya ada di keluaran 3 ayat 14. Dia bilang anihu. Nah setelah ketahuan dia mau tipu-tipu itu tadi. Udah salah nipu pula, inilah watak pendeta kayak begitu itu. Ini boleh saya masuk? Boleh. Gedein suaranya Pak Naga, gedein. Iya, ini udah full ini. Nah, Kena ini- lu udah pipinya dia tadi tuh. Maaf ya. Ya, jadi gini, menurut saya ini udah pertengkaran, bukan lagi adu logika. Ya Iya langsung kan, terlalu- langsung ke topik, langsung Sombong ke topik kali Pak teman Naga. Anda itu Iya, double bukan. kosong Saya tapi dengar sombong. dari tadi berjam-jam kok kayaknya tengkar terus ini. Gitu ya. Jadi Ya silakan Pak, apa yang mau dibahas Pak? Ya. kembali Itu kenapa keras seperti itu karena dia nipu Pak. Kalau nggak nipu Pak, saya nggak pernah. iya Pak, iya. Mungkin nggak seperti itu maksudnya. Jadi gini, kalau ada pertanyaan, jadi bagaimana Pagi, boleh saya tanya Pak Juma? Tadi dulu Pak Sob. Ini nggak sopan kali nih. Temannya lagi ngomong, nggak lama lidahnya nih ku bakar pakai setrika. Orang lagi ngomong sesama oten pun ngomong dibablas juga. Gak ada etika, udah tua, bau tanah, bentar lagi dipanggil juga nggak sopan. Tunggu dulu, ini saudaramu Kristen mau berbicara. Diam dulu. Silakan Pak Naga. Iya, jadi di Allahnya orang Yahudi yang tidak punya fisik dengan Allahnya orang Kristen yang fisik 100%, itu yang kembali mau saya bahas. Karena ketika tadi pembahasan Taurat dan sebagainya, teman-teman menolak itu, hukum itu berlaku, ketetapan itu berlaku hanya bagi orang Yahudi. Kan begitu. Sehingga Allahnya orang Kristen itu terkesan itu cetusan Romawi, kan begitu. Karena waktu itu penjajahan, kan begitu ya.
Tapi saya ingin luruskan dari sudut pandang saya sebagai orang Kristen. Bagaimana mungkin Allah Yahweh YHWH itu menjadi sosok Yesus Kristus yang jadi anak kecil, musuh dan sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa dalam paham Yahudi Allah itu adalah kedaulatan, otoritas. Tapi dalam paham Kristen Allah itu adalah kehidupan, praktek hidup. Seperti itu. Dalam keotoritasannya dia tidak bisa menunjukkan kasihnya. Karena dia berlaku pada hukum Taurat bahwa siapa mencuri tangannya harus dipotong. Siapa berzina harus dirajam. Kan begitu. Dia tidak boleh kompromi dengan hukum-hukum yang dia lahirkan. Yang pada akhirnya itu menghanguskan semua ciptaannya. Seperti itu. Lalu kenapa dia harus jadi manusia dalam paham Kristen ya Pak ya? Karena dia harus kembali mengajarkan gaya hidup. Dalam kemanusiaan telah dia bisa implementasikan tentang kasih sayang. Lalu di mana kealahannya? Kan dia manusia 100%. Kealahannya ada pada pengampunan dan pemberian kehidupan. Dia membangkitkan orang mati, memberikan kehidupan. Dia mengampuni yang gak akan bisa satupun. Hanya Allah saja yang bisa melakukan itu. Dia tunjukkan di sisi itu agar semua pemahaman tentang kealahan yang Ustaz Zugi kena report, mohon izin saya turunkan sebentar ya. Ustaz Zugi naik lagi ya, lanjut. Jadi seperti itu, sehingga kami Kristen melihat ketuhanan itu bukan kepada fanatisme emosi, tapi kepada gaya hidup. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kananmu. Dia nggak mengajarkan tentang bagaimana hebatnya dia, tapi dia mengajarkan bagaimana kau mencapai tentang kemanusiaan sejati itu sebenarnya. Jadi Apa hubungannya Pak ya? bahwa dalam ke Yesus Kristusan itu yang disebut manusia biasa itu, di sana dia hadir sebagai Allah, sehingga bumi tidak berkuasa, dia mati bangkit. Gitu loh, bukan hanya dia bisa membangkitkan orang mati. Apa ini Pak? Tentang Yesus tadi yang ditolak menjadi Allahnya orang Kristen. Bukan begitu, maksud saya gini. Coba Anda kasih bukti gitu loh. Kalau ini kan curhat. Anda kasih bukti bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memang menjadi manusia. Iya. Apa bukti yang Anda bisa sajikan? Bahwa roh Ini kan klaim Anda aja. itu bagaimana? Gimana? Bahwa roh itu masuk ke dalam rahim Maryam, bagaimana kalian menolak itu? Iya, roh masuk ke dalam rahim manusia itu apa masalahnya? Lalu lahirlah sosok Yesus. Lalu iya lahir. Terus Gini, ada hukum-hukum manusia yang terbatas. Tapi ada hukum yang melampaui batas yang bisa hanya Tuhan kerjakan. itu mujizat namanya. Bukan mujizat, itu karya. Lalu? Itu karya kehendak. Lah itu mujizat Nah, namanya. sekarang begini, sama dengan saya bilang begini aja, sederhananya gini. Coba amati, kenapa selalu di dalam Al-Quran kata kami itu digunakan? Coba saya tambahkan Pak Juma. Sementara Cuma dalam saya tambahkan ya. YHWH itu selalu berkata aku adalah aku. Tapi kenapa di dalam kitab suci Al-Quran itu dikatakan kami? Iya kan? Maksudnya kalau mengatakan kata kami itu maksudnya apa itu Pak? Bahwa dia terdiri dalam otoritas kepribadian. Maksudnya banyak gitu. Bukan, itu yang sering disangkal tentang Tritunggal. Lah Kristen kan 3 Tuhannya Pak. Iya, bukan 3. Iya. Terus apa hubungannya dengan kami? Kata kami. Bukan. Bahwa manusia itu terdiri dari 3. Kok jadi Itu manusia yang bukan jadikan tiga contoh? Tuhannya. Ketuhanan juga Itu bukan terdiri tiga dari Tuhannya. Ya, Berapa? kepribadian. 5. Tuhan 7. Tuhan itu tetap ahad, itu Gini, yang gini. Yesus itu jalan keselamatan. Logika. Yang tidak paham dengan Tunggu Yesus dulu, Pak. nggak akan paham. Maksud saya gini, Pak, kita coba diskusi dari sudut pandang tentang Tuhannya Kristen. Karena kalau kalian membedah tentang Taurat, Iya, coba data apa yang Anda bisa sajikan? Anda cuma curhat. Habiskan waktu kami mendengarkan ocehan curhatan kayak gini.
Saya tunjukkan Pak, saya tunjukkan Pak kepada Gimana Pak Jumat. ceritanya? Anda cuma Saya bernarasi, bisa tunjukkan. Tuhan kami itu begini, Tuhan kami. Itu namanya Pak, saya bisa curhat. tunjukkan buktinya Pak. Saya Pak Jumat, saya bisa tunjukkan buktinya Pak. Bantah eksistensi ketuhanannya Bani Israel. Saya tunjukkan Bantah buktinya itu Pak, bahwa Tuhan dengan itu Anda benar-benar melantik cuma Tuhan saya Anda buktikan, Yesus Pak. untuk menggantikannya. Halo, Jadi gini. Jangan aja berasumsi curhat. Pak Naga, saya buktikan Pak Naga. Tunggu dulu, biar Saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. itu mudah, Saya buktikan. Tapi kita ini bukan Saya bisa buktikan kok. Ya, buktikan aja dulu bahwa Yesus itu bukan manusia. Baru bisa Anda buktikan Ya, Yesus saya itu buktikan Tuhan. Pak ya. Ya, buktikan Yesus Bahwa- bukan manusia. Bahwa Muhammad itu percaya kepada Jibril. Jibril turunkan firman ya. Buktikan Yesus Tuhan ngomongin Nah, Nabi Muhammad. sekarang Turunin aja Pak Ardi. ada firman yang mengatakan, firman yang Buktikan mengatakan, Yesus bukan hari manusia. ini bagimu juru selamat, yaitu Turunin, Tuhan jelas, di ya. kota Daud. Apalagi yang kurang. Turunin aja nih, nggak sopan. Siap. Buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Baru Anda bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu Kalau Yesus masih manusia, yang sudah bagaimana bisa sampai ke Anda jalan bisa buktikan dia Tuhan? keselamatan. Coba buktikan. Kalau Yesus bukan manusia, buktikan. Yesus itu manusia yang sudah sampai kepada jalan Nah, keselamatan. manusia, berarti dia bukan Semua- Tuhan. Bagaimana Anda mengatakan dia manusia Tuhan sementara dia ke Anda akui sebagai manusia? Semua manusia yang ini Kristen sama tolong dengan dulu, Pak. Yesus. Kalau Biar sudah saya sampai jawab. Semua ke masa manusia sama dengan Yesus. penyaluran, gini. Saya biar saya semua bicara sifat dulu. manusia ini tersalib sama dengan Yesus. Waduh, Manusia Bapak sudah aja, jangan menyadari. jangan ikutkan kami. Kalau Bapak mau gila, Bapak aja sendiri, jangan aja yang Kalau lain. Bang Zuma kan nggak sadar, tersalib-salibkan jiwanya Tersalib-salib. sama dengan Yesus. Sekarang saya tanya gini, Saudara Naga, penyaliban terhadap Yesus itu karena instruksi Tuhan atau karena instruksi orang-orang imam-imam Yahudi karena mereka merasa terancam kekurangan pajak? Jawab. Penyaliban Yesus itu karena dia menemukan jalan kebenaran di dalam dirinya sehingga jiwa-jiwanya yang tersalib penjolobat di pasar, sudah Pak. lepas dari Pak, besok hari Selasa pasar, Pak. Ada pasar di Mangga 3, sana semua jualan. manusia Jangan di sini. itu tersalib semua. Enggak malu orang ini. Kalau nggak paham dengan Nggak salib, paham. maka tidak akan Jualan ketemu kayak jalan kebenaran. Ada apa ribut-ribut itu semua? Kau lagi bikin masalah. Jalan kebenaran kok nyembah manusia. Jalan apa itu? Ada apa ribut-ribut kau semua? Ini teman-temanmu nggak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Gitu. Pak Ardi turunin aja deh kalau nggak konklusi Pak Ardi itu tuh. Yang baru naik pertanyaan tadi. akrobat turunin aja. Buktikan Yesus bukan manusia. Ya. Buktikan dulu Yesus bukan manusia. Ini saya tadi. Sama Pak Naga aja dulu, sama Pak Naga. Silakan Pak Naga. Iya, jadi kalau tadi kan kita nggak mengingkari bahwa Yesus itu sebagai sosok dia 100% manusia. Nah,